Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iketut Ramanugraha Putra. Saya berasal dari kelas FBSA Nusa 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tokoh entrepreneur yang menjadi inspirasi saya untuk lebih bekerja keras. Yang pertama ada tokoh yaitu dari luar negeri, Bernard Arnault. Yang kedua yaitu Warren Buffett. Yang ketiga itu dari Indonesia yaitu Robert Budi Hartono. Pertama saya akan menjelaskan tentang Bernard Arnault, yaitu tokoh entrepreneur yang sangat saya gemari. Beliau lahir 5 Maret 1949 di Roubaix, Prancis. Jabatannya itu sebagai chairman atau CEO LVMH, Moet Hennessy, Louis Vuitton. Fokus bisnis yaitu barang mewah seperti fashion, parfum, minuman, jam, dan lain-lain. Bernard Arnault memimpin LVMH, grup barang mewah terbesar di dunia saat ini. Merek-merek terkenal di bawah LVMH yaitu Louis Vuitton, Dior, Fendi, Bulgari, Tag Heuer, Dom Perignon, Sephora, dan lain-lain. Total lebih dari 70 merek atau brand mewah di dunia saat ini. Awal karir Bernard Arnault yaitu bekerja di perusahaan ayahnya di bidang konstruksi, lalu mengubah arah bisnis menjadi real estate. Tahun 1984 mengambil alih perusahaan tekstil bangkrut Boschas yang dimiliki merek Christian Dior. Restrukturisasi, menjual unit-unit tidak penting, fokus pada Dior. 1987 sampai 1989 masuk ke LVMH hasil merger Louis Vuitton dan Moet Hennessy, dan secara perlahan mengambil alih kepemilikan mayoritas. Setelahnya mengembangkan LVMH menjadi kerajaan barang mewah global melalui strategi akuisisi cerdas dan manajemen merek yang kuat. Nilai-nilai yang bisa diambil dari Bernard Arnault yaitu melihat potensi besar pada merek mewah saat sedang terpuruk, berani mengambil atau membeli perusahaan bangkrut dan mengubah menjadi aset berharga, fokus pada kualitas warisan merek dan identitas brand, menumbuhkan bisnis dengan mengakuisisi dan mengembangkan merek ikonik, serta tetap mempertahankan warisan brand dan terus mengembangkannya. Tokoh entrepreneur yang kedua yaitu Warren Buffett. Nama Warren Edward Buffett, lahir 30 Agustus 1930 Omaha, Nebraska di AS, tepatnya Amerika Serikat. Jabatan Chairman atau CEO Berkshire Hathaway. Dikenal sebagai investor tersukses sepanjang masa dan dijuluki sebagai Oracle of Omaha. Usahanya yaitu Berkshire Hathaway awalnya adalah perusahaan tekstil yang tidak berkembang. Buffett membeli pada tahun 1965 dan mengubahnya menjadi perusahaan investasi. Kini Berkshire Hathaway memiliki atau menguasai saham besar perusahaan besar seperti Coca-Cola, Apple, American Express, Geico, Dairy Queen, dan lain-lain. Nilai pasar Berkshire saat ini yaitu ratusan miliar dolar. Warren Buffett memiliki kisah inspiratif saat membangun bisnisnya. Masa muda mulai membisnis sejak kecil, menjual permen, soda, hingga koran. Di usia 11 tahun sudah membeli saham pertamanya. Belajar dari Benjamin Graham, kuliah di Columbia University, belajar langsung dari pakar investasi value investing. Berkshire Hathaway awalnya hanya ingin berinvestasi jangka pendek, tapi karena konflik dengan manajemen, ia mengambil alih lalu mengubah arah bisnis menjadi konglomerat investasi. Nilai-nilai yang bisa diambil dari Warren Buffett tentang entrepreneur yaitu konsisten dengan strategi value investing selama puluhan tahun, lebih memilih pertumbuhan jangka panjang dibandingkan keuntungan instan, tidak tergoda gaya hidup mewah, fokus pada nilai bukan tampilan, tidak berinvestasi pada hal yang tidak dimengerti. Sukses besar datang dari keputusan yang tepat. Tokoh yang ketiga itu berasal dari Indonesia, yaitu tokoh entrepreneur yang membuat saya bangga dan Indonesia bangga, yaitu Robert Budi Hartono atau sering dikenal sebagai Oe Hui Jong. Lahir 28 April 1941 di Semarang, Indonesia.
status orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Kewarganegaraan Indonesia, bersaudara bersama sang adik Michael Bambang Hartono, yaitu sama-sama pengusaha sukses. Pak Budi Hartono memiliki dua usaha yang sangat terkenal di Indonesia. Yang pertama yaitu Jarum, rokok kretek, dan BCA atau Bank Sentral Asia, serta bisnis lainnya. Jarum rokok kretek. Awal usaha ayahnya mendirikan Jarum pada 1951 di Kudus, Jawa Tengah. Setelah ayahnya meninggal tahun 1963, Robert dan Michael mengambil alih. Mereka membesarkan Jarum menjadi salah satu produk rokok terbesar di Indonesia, bahkan ekspor sampai ke luar negeri. Yang kedua yaitu BCA atau Bank Sentral Asia. Siapa lagi yang tidak tahu Bank Sentral Asia? Semua orang di Indonesia sudah menabung di bank tersebut. Tahun 1997 sampai 1999 krisis moneter, banyak bank bermasalah. Keluarga Hartono mengambil alih Bank BCA setelah dinasionalisasi dan kemudian diprivatisasi. Saat ini BCA menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dan penyumbang kekayaan utama keluarga Hartono. Kisah inspiratif mendirikan dan membangun usahanya. Saat mengambil alih Jarum, pabrik sempat terbakar habis. Namun mereka tidak menyerah, membangun kembali dari nol, fokus pada inovasi, kualitas produk, dan efisien produk. Di saat banyak orang menghindari sektor perbankan setelah krisis, mereka melihat peluang besar di BCA yang kemudian menjadi ladang emas. Mereka juga berinvestasi dalam jangka panjang di sektor-sektor strategis seperti teknologi dan properti. Nilai-nilai entrepreneur yang bisa diambil dari Pak Budi Hartono yaitu bangkit setelah kebakaran pabrik dan memimpin di masa sulit, mengambil alih BCA saat krisis dan menjadikan bank terbesar, bertahun-tahun membangun Jarum dari usaha kecil menjadi global, tidak hanya mengandalkan satu bisnis, tapi membangun banyak sektor bisnis, serta tidak perlu mengumbar-ngumbar di media sosial. Tetaplah tenang dan semua akan tahu siapa yang berkuasa, seperti itu. Nah, itu dia 3 tokoh entrepreneur yang menjadi inspirasi saya untuk bekerja lebih keras lagi, dan suatu saat nanti semoga bisa seperti itu. Dan terima kasih, sampai jumpa, dan Om Santi 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 Om.